Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bisri Rahmawati. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang model komunikasi. Model komunikasi itu apa sih? Ayo kita bahas. Nah, model komunikasi itu adalah proses komunikasi dengan cara menghilangkan rincian tidak pentingnya. Gambaran abstraknya dari ciri proses komunikasi ini yang memudahkan pemahaman dan generalisasi dalam berbagai konteks komunikasi. Yang selanjutnya ada juga beberapa fungsi model komunikasi. Yang pertama ada menggambarkan proses komunikasi, seperti langkah-langkah dalam proses komunikasi dari pengirim hingga penerima. Nah, yang kedua menganalisiskan data, berfungsi untuk memberikan informasi dan membantu dalam proses analisis data. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi masalah, menemukan dan memperbaiki kerusakan dalam komunikasi. Yang selanjutnya ada karakteristik komunikasi dan fungsi komunikasi. Nah, ada beberapa. Yang pertama, jelas dan sederhana. Yang kedua, benar dan lengkap. Yang ketiga, tepat dan singkat. Yang keempat, kesopanan dan hormat. Yang kelima, transaksional. Yang keenam, simbolis. Dan yang ketujuh, sistematik. Nah, itu beberapa karakteristik dalam komunikasi. Berikut juga dengan fungsinya. Yang selanjutnya ada pendekatan atau perspektif komunikasi. Nah, ini juga ada beberapa. Yang pertama ada pendekatan aktor atau subjek. Yang kedua ada pendekatan objek. Yang ketiga ada pendekatan secara emosional. Yang keempat ada pendekatan eksplisit atau memperkaya pengetahuan tentang orang lain. Nah, yang kelima ada pendekatan informatif, dialogis, persuasif, dan instruktif. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar dan proses kerja model komunikasi. Prinsip dasar merujuk pada aturan atau pedoman fundamental yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak. Prinsip ini berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan perilaku individu atau kelompok dalam konteks yang lebih luas. Nah, prinsip dasar juga mencangkup kebenaran umum yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, etika, dan bidang profesional lainnya. Ada beberapa prinsip dasar dan proses kerja model komunikasi yang umum digunakan. Nah, yang pertama, kemudian ada beberapa prinsip dasar dan proses kerja model komunikasi yang umum digunakan. Nah, yang pertama, komunikasi bersifat simbolik. Yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Yang ketiga, ada dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung. Nah, itu adalah beberapa pengertian, fungsi, karakteristik, atau prinsip dasar dalam model komunikasi. Semoga pembahasan aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. And see you in my next video. Thank you. Assalamualaikum. Bye.